semahal-mahalnya nikah itu untuk seumur hidup. Kalau pacaran itu misalkan berapa coba? Bahkan saya yang heran itu kadang ada orang yang makanya ini yang juga miris. Ada orang yang dia rela pacaran secara gratis, dia tidak rela kalau misalkan nikah sederhana tapi pacaran secara gratis. Ada nggak kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan yang dirahmati Allah. Amin. Masih semangat? Semangat. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kenyang? Tak kenyang aku takut tak jaga lagi. Kita melanjutkan yang sebelumnya sebelumnya pernah saya membahas tentang satu prinsip dari 10 prinsipnya para wali-wali Allah. Nah, inilah pentawali. Ada prinsip kedua yang dimiliki oleh semua wali-wali Allah. Apa itu prinsip yang kedua ini? Dan bahkan kita kalau ingin menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala harus memiliki 10 prinsip ini. Yang nomor 2, karena yang pertama sudah selesai, yang nomor 2 adalah al-amalu lillahi min ghairi syarikin wala istirakin. Yang kedua, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau beramal itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada lagu-laguan, cintai aku karena Allah. Terus Sayangi aku karena Allah. Nah, itu kita melakukan apa-apapun, bahkan dalam urusan kita menikahi seseorang, kita misalkan kita membantu seseorang, semuanya itu niatkan lillahi ta'ala. Tanpa min ghairi syarikin wala istirakin, tanpa ada embel-embel yang lain. Oh biar dipuji misalkan, biar kita tidak dianggap yang enggak. Itu dihilangkan semua. Kita murni itu fokus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatnya untuk hal yang selainnya, maka itu kita adalah menjadi budaknya kepada selainnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, ta'isa abdud dinar. Celaka orang yang menjadi budaknya PC. Yang jadi budaknya PC, budaknya manusia, budaknya yang lain itu celaka. Maksudnya jadi budaknya itu bagaimana? Kamu menggantungkan semua amalnya justru kepada orang itu, bukan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh berarti saya gak boleh kerja, bukan begitu. Kamu bekerja kepada orang pun itu niatkan lillahi ta'ala. Oh kamu misalkan memberikan sesuatu kepada orang lain biar orang lain itu berlaku baik kepadamu. Itu berarti kan bukan lillahi ta'ala. Ternyata orang tersebut tidak berlaku baik kepadamu. Kamu kecewa nggak? Kecewa. Tapi kalau kamu memberikan sesuatu kepada orang tersebut murni untuk lillahi ta'ala, biar kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut mau bagaimana, mau misalkan nendang kita kecewa nggak? Enggak, karena memang bukan itu tujuan kita. Tujuan kita memang itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak akan pernah mengkhianati kita, maka itu akan istilahnya kita selalu bahagia. Kita jarang kecewa, itu jarang. Karena kita menyandarkan diri kita kepada sesuatu yang tidak akan roboh. Sama seperti kita kalau sandaran-sandaran, kita misalnya nyandar ke ke pendopo ini. Pendoponya ambruk, kamu ikut ambruk enggak? Ambruk. Kamu nyandar ke pohon misalnya, pohonnya tumbang, kamu ikut tumbang enggak? Tumbang. Kamu misalkan ngampuakin karena punya jabatan, kamu ternyata masa jabatannya habis, kamu ikut habis enggak? Habis juga. Oh kamu misalkan menyombongkan diri gara-gara karena punya bodyguard baik, misal bodyguard yang angker, bodyguardnya hilang, kamu ikut apes enggak? Apes juga. Tapi kalau kamu menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, zat yang hayyun la yamut, zat yang maha hidup yang tidak akan mati, maka kita selamanya memiliki sandaran. Nah, begitu juga kebahagiaan kita, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala biar kebahagiaan kita selalu abadi. Kalau dibahagian kepada sesuatu yang fana, ya kebahagiaannya ikut fana juga.
Misalkan, oh saya bahagia kalau melihat kamu tersenyum misalkan. Ternyata yang dimaksud kamu di sana tompas misalkan. Kamu ikut tompas enggak? Ikut. Karena kamu menyandarkan kebahagiaannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala hayyun la yamut. Allah Subhanahu wa taala selalu maha hidup, tidak mungkin tidak mustahil mati. Makanya kalau di pesantren itu ya sebenarnya kita belajar tauhid, tapi sebenarnya itu juga melatih kepada mental kita. Istilah sekarang itu penyadaran mental health, terapi mental. Karena sekarang banyak orang yang stres, banyak enggak? Banyak enggak? Bahkan Indonesia itu sebenarnya termasuk urutan negara yang bunuh dirinya itu rendah dibanding dengan negara-negara lain. Tapi ternyata ada fakta yang lain. Fakta lainnya bagaimana? Ternyata bukan karena rendah, tapi laporan-laporannya tidak akurat. Kalau seandainya dilaporkan semua bisa banyak. Banyak orang yang istilahnya mati karena bunuh diri, tapi tercatatnya bukan bunuh diri. Orang yang matinya dianiaya misalkan, dilaporkannya bukan gara-gara dianiaya. Itu kan banyak. Kamu mungkin tahu berita-berita kayak gitu. Kalau seandainya itu jujur-jujuran, Indonesia juga banyak sekarang. Nah, itu kenapa? Karena istilahnya mentalnya tidak terjaga. Mental tidak terjaga kenapa? Karena menyandarkan kebahagiaan dirinya kepada sesuatu yang cepat sirna. Apa sesuatu yang cepat sirna? Itu adalah harta duniawi. Harta duniawi itu cepat sirna. Apa berarti kita gak boleh numpuk harta? Ya bukan kayak gitu. Tapi kita kalau memiliki harta, tasarukan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita kita dapat uang dibeli kuota. Boleh enggak? Boleh. Tapi gunakan kuota itu untuk misalkan lihat ceramah gitu. Download kitab misalkan, kajian kayak gitu. Kalau misalkan kita ternyata dapat uang dan uang itu diberikan kuota, ternyata untuk teleponan dengan ajnabiyah misalkan. Itu berarti kita mentasarufkan uang kita kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia yang kita miliki itu, kalau dawuhnya guru saya Kiai Haji Hasani Nawawi, beliau itu dawuh itu bahasa Jawa, dunya iku titipan, pangkat iku sampiran. Dunya aja titipan, dunia itu titipan. Pangkat itu ya sampiran. Namanya titipan bagaimana? Ya hanya itu titipan. Seharusnya bagaimana kalau titipan? Ada ya gak mempengaruh kepada kita, tidak ada juga tidak pengaruh. Misalkan saya nitip ini HP, saya titipkan ke kamu. Misalkan saya ambil lagi, kamu marah enggak? Enggak. Justru bebannya sudah hilang, betul enggak? Iya. Makanya itu titipan. Makanya kita belajar falsafah tentang biar kita itu selalu ridho kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, belajar seperti tukang parkir. Tahu tukang parkir? Tahu. Itu kalau niup apa itu? Iya, tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Tukang parkir itu bagaimana? Tukang parkir itu misalkan suatu hari ternyata mobil banyak. Sombong enggak? Enggak. Yang parkir itu misalnya Lamborghini. Misalkan Ferrari dan lain sebagainya, mobil-mobil mahal, Tesla, mobil listrik itu di sana semua. Sombong enggak dia? Enggak. Karena dia sadar itu bukan miliknya. Justru itu adalah titipan yang harus dia jaga. Kalau misalkan mobil itu sudah diambil sama pemiliknya, sudah hilang satu persatu, bahkan sampai ludes sekalipun, susah enggak? Enggak. Karena itu sadar dia bukan miliknya. Sama kalau kita misalkan memiliki dunia, seharusnya kita upayakan seperti tukang parkir kayak itu. Kita waktu banyak, ya gak sombong ya, karena sadar itu adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau hilang, misalkan sudah ludes dan lain sebagainya, ya itu tidak susah karena itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selagi ada, kamu tukang parkir misalnya, mobil mahal-mahal. Ternyata oleh kamu dicoret-coret, kamu dimarahin gak sama miliknya? Dimarahin. Sama kalau misalkan kamu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa rezeki dan ternyata kamu acak-acak rezeki itu kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu dimurkai enggak sama pemiliknya? Dimurkai. Sama kayak misalkan
Ternyata pemilik mobil Teslanya tadi keluar. Kok ternyata sudah bunyi KKP misalkan. Minta ganti rugi. Kalau Allah Subhanahu wa taala minta ganti rugi kamu bagaimana coba? Enggak bisa. Itu gimana? Bayangkan kamu kalau hitung-hitungan ke Allah Subhanahu wa taala. Nyawa yang kamu enggak dikasih nafas 1 menit saja, yuk coba bagaimana? Itu semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata oleh kamu diacak-acak, tidak dijaga. Dicoret-coret itu kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya oleh yang menitipkan tadi ya kamu dimurkai. Itu apa yang perlu istilahnya diwanti-wanti oleh kita. Jadi ya silahkan kita bekerja, kita misalkan tapi kita harus ingat itu adalah semuanya titipan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tasarukan ke sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada uang itu misalkan kita buat pacaran, ada kan yang uangnya habis untuk pacaran itu, ya lebih baik itu ditabung untuk kita nikah. Itu lebih jelas itu. Semahal-mahalnya nikah itu untuk seumur hidup. Kalau pacaran itu misalkan berapa coba? Bahkan saya yang heran itu kadang ada orang yang makanya ini yang juga miris. Ada orang yang dia rela pacaran secara gratis, dia tidak rela kalau misalkan nikah sederhana tapi pacaran secara gratis. Ada nggak kayak gitu? itu saya nggak tahu pola pikirnya kayak gimana. Padahal dia nikah sederhana malunya minta ampun, pacaran dia tidak malu. Seharusnya kan kebalik kan. Seharusnya ya gimana? Kamu nikah sesederhana apapun itu justru merupakan sesuatu yang membanggakan. Karena itu berarti kita mentasarukan harta kepada sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bagaimana lengkapnya hadis tadi itu, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan kamu itu kun abdullahi. Jadilah kamu Abdullah. Nama saya kan Mat Tinggal bukan Abdullah. Bukan kayak gitu maksudnya. Kamu itu jadilah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Wala takun abdad dinari. Kamu jangan menjadi budaknya PC. Kamu jangan sampai kayak gitu. Kamu tetap apapun yang terjadi di dunia ini adalah kamu hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi hamba-hamba yang lain. Tuhan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu hanya Tuhan itu. Itu bukan Tuhan itu yang lain itu. Jangan sampai menuhankan yang lain. Menuhankan dengan tanda kutip misalnya, ya bukan disembah dia, ya murtad aku disembah. Maksudnya kita jangan terlalu berpatokan kepada itu. Misalkan kamu ada bertentangan antara kalau kamu melakukan ini kamu dapat penghasilan yang banyak, padahal itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu ya seharusnya milih Allah Subhanahu wa taala karena kamu itu hambanya Allah Subhanahu wa taala, bukan hambanya dinar. Maka kamu kalau menjadi hambanya dinar, fatuhlika, maka dinar tadi, PC tadi itu akan membinasakanmu. Kenapa kok bisa binasa? Coba, manusia dalam urusan dunia itu gak mungkin puas. Makanya saya itu juga sering baca-baca buku-buku ekonomi. Itu adanya ilmu ekonomi gara-gara menyeimbangkan antara kemampuan manusia yang limited dengan keinginan yang unlimited. Keinginan manusia itu unlimited, tidak ada batasnya dalam urusan dunia itu, gak ada batasnya. Bahkan itu ternyata pernah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi itu pernah bersabda, kalau seandainya manusia itu memiliki satu wadi full dengan emas, saloke emas kepi, haji taruhan dia dulu ke, iya. Dia misalkan dia punya satu emas 1 ton misalkan, dia ingin punya 2 ton. Gak mungkin puas. Dia punya sepeda, ingin sepeda yang lebih mahal. Dia punya sepeda 4 misalkan, dia ingin mobil. Dia punya mobil, ingin punya banyak mobil misalkan. Gak mungkin puas. Kamu selagi menjadi hamba sahaya dari dunia, maka kamu selalu tidak puas, dan selama kamu tidak puas, maka kamu tidak akan bahagia. Makanya jangan nggak perlu heran sekarang kenapa banyak orang stres. Ya gara-gara terlalu tergila-gila kepada harta. Naudzubillahi min dzalik. Ya, semoga ini adalah pemaparan singkat ini bisa menyadarkan kita dan bisa menjadikan kita
orang yang mentasarufkan uang kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalau misalkan ada usulan atau kritikan atau masukan silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Ya jangan lupa bagikan kepada orang-orang biar orang-orang juga tidak tergila-gila kepada harta. Biar kuotanya dipakai untuk nonton ini bukan nonton-nonton yang lain. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.